Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast di Kunang-Kunang. Kali ini kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang dengan saya dan juga narasumber kita sebut sharing ya dari sini. Sebelum kita memulai pertemuan atau diskusi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zulkarnain. Di sini saya bersama kembali, mungkin sudah pernah melihat beliau, guru kita bersama, yaitu Bunda Vera Rinadewi. Halo Bunda. Halo, assalamualaikum juga, waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini kita mau membahas atau bercerita tentang beberapa hal yang saya rasa ini penting, Bunda. Saya Hmm. rasa ini dibutuhkan oleh semua. Di mana mungkin secara kita sebut refleksi diri sendiri ya, saya Hmm. ketika saat ini sudah masuk usia 30 tahun, ya Wow. sudah cukup tua juga kita bisa bilang, di mana kadang suka masih ada merasa apakah ini benar Oh, saya? Apakah ini saya melaksanakan atau kegiatan hari ini seperti biasanya itu, apakah ini benar saya keinginan saya atau apa? Nah, mungkin di sini Bunda apakah tahu atau bagaimana cara atau mengenal atau memahami diri, bahasanya memahami diri sendiri begitu. oh jadi kita mau ngobrol soal itu nih. Iya, betul. Iya. Justru saya mau tanya nih sama Boleh. Pak Mamat. Sejauh ini Pak Mamat sudah memahami diri sendiri apa belum? Sejauh ini Hmm. saya apakah sudah memahami atau belum, saya Hmm. rasa Hmm. secara pribadi Hmm. merasakan belum. Oh, dari sudut apa tuh? Nah, jadi dari apa yang saya rasakan dan Hmm. saya lakukan, Hmm. saya masih bingung Oh. akan beberapa hal. Sebagai contoh, apakah saya bisa atau mampu melakukan hal sesuatu, tapi saya ingin melakukannya, Hmm. tapi jadi nggak jadi. Wah, Atau ya. dalam hal ini saya sebenarnya kalau bagian menjadi seorang guru atau Hmm. seorang IT, pantas gak sih kayak gitu? Apa karena Ah. saya yang ngerjain sehari-hari aja atau apa? Hmm. Kadang dalam keseharian tuh kita hanya kayak ngalir aja gitu dalam Hmm. artian Hmm. nggak tahu sebenarnya saya lagi ngapain, kadang Iya. kayak gitu Bunda. Emang sih menarik sih untuk memahami diri itu, tapi manusia manapun itu akan sulit untuk Hmm, memahami dirinya kalau dia nggak tahu kuncinya. nggak tahu kuncinya. Yes, Oke. artinya di situ kayak tadi misalkan banyak sekali pertanyaan orang di luar tuh, untuk apa aku hidup, Iya, ya, betul gitu betul kan, betul. gitu. Terus kayak setelah mati aku kemana, Ya, gitu kan. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang diri sendiri ya, mhm, Pak. betul. Jadi kalau misalnya bagaimana cara memahami diri sendiri memang kita nggak tahu batasannya kapan kita sampai usia berapa kita Oke. bisa oh ya saya ini begini gitu. Itu sulit. Kenapa? Bukan sulit sih sebetulnya kita tidak untuk sampai pada titik akhir. Titik Titik akhir. akhir itu artinya oh kalau saya sudah sampai titik Z Hmm, berarti saya sudah memahami diri sendiri. Itu oke. rasanya kalau saya katakan tidak mungkin terlalu ini ya. Hmm, Tapi kenapa? Karena manusia itu Pak berproses. berproses Ya ya. Hmm, kan? Setiap harinya selalu ada yang ya. baru, setiap harinya ada sesuatu yang kita pelajari, setiap harinya ada hentakan-hentakan dalam Mhm, hidup, mhm, ya ada senang, ada mhm. susah, ada musibah, ada ujian. Jadi itu yang sebetulnya pada titik di mana kita itu jadi ketutup. Ketutup. Ya, ketutup apa Pak? Mhm, Ketutup untuk memahami. oke. Memahami apa sih penyebab-penyebab ini semua? Mhm, Kenapa saya harus mendapatkan penderitaan gitu kan? iya. Kenapa kemudian si A ini kok sebel banget sih sama saya gitu? Atau kerjaan saya kok perasaan gak kelar-kelar gitu Iya, kan ya? Di situ yang menutup kita untuk bisa mengerti diri sendiri adalah kita. benar. Mungkin kalau di sini saya menanggapi juga Bunda, Hmm. terkait kunci tadi, yang mana kalau saya pribadi merasa saat Ya. ini itu ya, Hmm. banyak distraksi dari sosial media, terutama sekarang. Kalau Yes. dulu mungkin bahasanya gosipan dari tetangga, tapi sekarang kita bisa Yes. live secara langsung, dapat Ya. informasi dari sosial media. Ya. Ya. Jadi kita malah asik membahas orang lain atau apa. Tadi benar dari Bunda menyampaikan bahwa itu bisa menutup ya buat kita. Ya. Nah, itu apa kira-kira Bunda kuncinya itu? Iya. Sebenarnya
manusia itu mulai sadar kapan sih, umur berapa Oh, sih? benar-benar benar. Ya nggak sih ya? Ah, Padahal yang seperti tadi itu sudah dimulai pada saat kita bersosialisasi sama orang lain. oke. Betul ya? Mhm, Kapan itu? Dari kecil begitu kita lahir, begitu kita mudeng ada ibu kita, ada bapak kita, disitulah kita mulai berinteraksi. oke. Nah, disitulah mulai tuh pembentukan diri. Mhm, Sepakat ya? ya. Ini saya sok-sokan aja ini Ya. ngomong. Tapi pada saat itu betul, bagaimana anak ini, apakah dia dibiarkan begitu saja sama bapak Ah, ibunya, ataukah dibiarkan tuh bukan berarti nggak diurus ya. Artinya orang tua tidak berperan dalam pembentukan apa ya, kalau zaman sekarang itu bilangnya karakter kan, apa ya. Atau dibiarkanlah anak itu menyerap semua yang ada di sekeliling oh, dia. benar-benar. Nah, ketika itulah Pak, anak ini mulai ditutup sedikit demi sedikit kesadarannya. Kan nggak sadar. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus begini, harus begitu. Sehingga kacamata anak tuh, anak itu kan Pak masih sadar dari kecil itu. Kalau nyapu, jangan katanya. Padahal tuh anak bager ya, mau Ya, membantuin orang betul, tua. belajar. Itu saja sudah mulai menutupi. Bukannya diarahkan tetapi dilarang. Diarahkan tapi bukan diarahkan tapi dilarang. Itu sudah sedikit demi sedikit, itu yang namanya tadi Pak, apa tadi, menutup sedikit, lama-lama tebel tuh Pak, Mhm, seiring dengan usia. Sehingga manusia oke. akan lebih dominan pada apanya Pak? Pikiran dan Baik. pada perasaan. Ya. Kesadarannya mendem. Oh, Sedangkan tadi yang Pak Mamat bilang, bagaimana sih cara kita memahami diri kita sendiri? Itu kuncinya justru bukan pada akal dan pikiran saja, Pak. oke. Bukan juga pada perasaan saja. Justru kuncinya pada kesadaran yang tadi udah terpendam jauh tuh. Oh, Iya baik. kan? Mhm, Nah, kita nggak mungkin bisa mengerti diri kita kalau tidak memiliki yang tadi, kesadaran. Itu kuncinya cuman itu, Pak. jadi memahami diri itu dengan sepertinya ada dalam diri kita sendiri yang ternyata terkubur ya. Terkubur. Dari apa yang kita terima dalam hal ini interaksi sosial Ya, maupun dalam hal sosial media dan ya, juga mungkin pembiasaan-pembiasaan di rumah betul. kayak begitu. Itu semua karena yang melakukannya juga tidak sadar, Pak. Jadi si sadar ini sudah terkubur beberapa generasi gitu Iya, ya. artinya ketika orang tua melakukan itu, karena ketika dia berperan sebagai orang dewasa kepada anak kecil, dia nggak sadar. Iya, Ya iya, kan? iya. Sehingga sekali lagi dia akhirnya melakukan perannya berdasarkan akal sama pikiran sama rasa dia doang kan. Tetapi ketika orang tua sadar nih, orang dewasa sadar bagaimana memperlakukan anaknya atau sekelilingnya, pasti orang lain juga tercerahkan itu, Pak. Oh, benar, benar, Ya benar. kayak begitu. Jadi memang kuncinya cuman bagaimana kita. Nah, sekarang gini, kok banyak orang yang sadar? Sebenarnya sadar itu tidak terus dikunci plek gitu. Pada suatu saat banyak orang bilang gini, Alhamdulillah saya sadar. Coba kalau enggak, kan Iya, gitu ya. betul, betul. Ada yang kayak Ada gitu. yang Jadi kadang-kadang dia itu naik, kadang-kadang kelelep iya. lagi, naik kelelep lagi. Nah, ini gimana? Karena kalau misalkan timbul tenggelam, timbul benggelam itu banyak Pak. Sekarang pada umumnya ya orang-orang di sekeliling kita seperti itu. Baik Bunda, tadi memang benar ya, kayak misalnya biasanya kalau saya atau sering dengar melakukan kesalahan, aduh maaf Hmm. nggak sadar, atau Ya, 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 ya. ujung-ujungnya menyesal Ya, begitu. ya, 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 ya. Dan dari apa, kadang juga merasa tersadarkan, itu Ya, jadi ya, ya, topik ya. yang bahasanya bagaimana sih kita biar bisa selalu sadar begitu ya. Mm-mm. Dan mungkin beberapa bulan terakhir atau tahun-tahun 2005 ini, 2025 banyak ya kita sebut tentang materi-materi Oh pembelajaran iya, kesadaran. iya banyak. Entah kenapa ya memang lagi banyak tentang materi Mungkin lagi kesadaran. booming ya. Ya, Oh, baik tentang mindfulness iya. atau pendekatan apa, ada juga stoikisme, Ya, 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 begitu. ya. Nah, di sini Bunda terlihat dari Bunda sampaikan itu terkait kesadaran ya. Kalau dari Bunda sendiri melihat menilai kesadaran atau si kesadaran itu sebenarnya harusnya seperti apa sih Bunda? Kalau kita lihat ini dari perjalanan saya ya Pak, Hmm, boleh berbeda boleh. ya, Yang namanya kesadaran itu sebenarnya fitrah Pak, Fitra. fitrah. Setiap manusia pasti punya kesadaran.
Oke. Hanya tadi karena proses hidupnya lebih banyak menggunakan pikiran dan perasaan, sehingga kesadaran ini jarang dipakai istilahnya gitu. So, bagaimana caranya supaya kita memiliki orang tuh kalau ketanya ke saya pasti begitu, bagaimana caranya Iya, gitu ya. oke. Sebenarnya ketika saya menemukan bahwa kesadaran ini merupakan kebutuhan. Kebutuhan. Kenapa? Karena manusia yang melakukan perbuatannya atau proses hidupnya yang tidak disertai dengan kesadaran, itu memang yang kayak tadi Pak Mamat bilang, ada penyesalan lah, ada keliru lah, ada seterusnya lah. Kalau menurut saya nih, seharusnya manusia itu hidupnya di-leading oleh kesadaran, Oke. dipandunya oleh kesadaran, bukan oleh pikiran dan perasaan. Nah, tetapi si kesadaran kita tadi kemudian berkolaborasi lah, bekerja sama, artinya bergandengan tangan dengan pikiran dan perasaan. Artinya kesadaran inilah sebenarnya kalau menurut versi perjalanan saya yang membimbing pikiran dan perasaan. Kalau menurut saya. Karena apa? Karena kalau satu contoh misalnya, ketika misalnya kita mau melakukan sesuatu keburukan, lalu kemudian kita tahu bahwa ini tidak baik. Kita tahu, akal kita tahu, perasaan kita tahu bahwa ini tidak baik. Iya. Tetapi kalau kesadaran ini tidak kita gunakan, itu akan tetap kita lakukan loh Pak. Iya, benar. Iya enggak? Ya buktinya banyak yang korupsi, ya banyak yang melakukan penganiayaan terhadap kucing misalkan begitu kan. Sehingga Bapak kan lihat deh, kalau tadi ini yang saya lakukan salah, tetapi Bapak dibantu oleh kesadaran itu, lalu akal dan perasaan kita mendukung, nggak jadi Bapak ngelakuin itu. Kenapa? Karena kesadaran itu bilang, jangan, nanti kamu rugi, nanti kamu yang akan susah, nanti kalau begini kamu merugikan orang lain. Lalu ada kode loh di hati kita Pak. Ketika kita mau melakukan sebuah keburukan, kesadaran ini akan memberikan rasa nggak nyaman di sini. Iya nggak sih? Iya. Aduh iya salah ya, aduh salah ya gitu kan. Ya udah nggak jadi deh. Nah itu berarti dia kesadarannya sudah keluarlah ya, bangkitlah. Artinya itu dia yang membimbing adalah kesadaran. Rugi Pak kalau hidup tanpa kesadaran. Oke, baik. Jadi kalau tadi Bunda sampaikan, di situ si sadar atau kesadaran ini, Si sadar anaknya siapa gitu ya. sadar ini dia yang membawa atau mendampingi menuntun dari akal kita dan juga perasaan yang kadang kita hanya berpikir pada kedua hal tersebut aja berdasarkan Betul. pikiran, perhitungan saya begini Ya. nih atau perasaan saya begini, Ya. tapi sebenarnya ada hal lain yang secara sadar kita bisa pilih menjadi hal lebih baik dalam Iya. mungkin menentukan keseharian kita Betul. maupun kegiatan-kegiatan atau langkah kita maupun yang kita ucapkan. Betul Pak. Gitu ya. Kadang-kadang kita ketika tidak sadar itu tadi banyak menyesal itu kan. Menyesal. Tapi kalau sadar itu Pak, kita betul-betul kayak oh ini tidak usah, oh ini oke. Itu kayak alami aja Pak. Oke. Yang penting tadi sadarnya itulah yang harus dominan, harus mendominasi kita, bukan perasaan dan pikiran. Kan bilangnya manusia berbeda dengan binatang karena memiliki akal dan pikiran, betul. iya kan? Tapi mohon maaf nih Pak, ini mah perjalanan saya ya, boleh berbeda. Menurut saya makhluk kayak binatang, pohon, alam raya lah ya, itu semuanya full kesadaran tuh Pak. Oh gitu. Makanya mereka bertasbih terus sama Allah. Iya. Tetapi manusia acak-adul, ya kan? Kadang sadar, kadang nggak sadar gitu. Dan itu yang membuat manusia ya kayak sekarang ada perang, ada pengerusakan. Karena menurut saya mereka kebanyakan mendahulukan akal dan perasaan, bukan kesadaran. Kalau kesadaran dunia aman, Pak. Masya Allah, baik benar. Jadi kalau di ajaran Islam ya bahasa agama yang saya anuti di sini,
menyampaikan bahwa kalau kita ibadah tuh seperti diawasi atau kita secara sadar melakukan hal sesuatu. Karena banyak dalam peraturannya kalau kita nggak sadar nggak boleh melakukan ibadah atau ngapain Oh gitu iya iya itu kan. benar 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 Heeh. benar benar. Jadi kalau sholat ya harus sadar. Terus Hmm. kalau misalnya kayak beberapa hal kita niat dan Hmm. merasa secara sadar melakukan hal Hmm. tersebut Hmm. gitu. Jadi sadar tuh nggak cuma hanya sekedar lisan Betul. gitu-gitu ya. Gimana bro menurut bro? Jadi gini Pak, kalau menurut saya nih ya Pak ya, kalau karena saya Muslim ya Pak ya, mudah-mudahan teman-teman saya yang non Muslim kayak Nasrani, saya punya Pak teman Nasrani, Buddhis dan seterusnya, itu kalau kita ngobrol tuh ketemu titiknya sama, Oh, ada poin ada samanya. poin sama. Apa? Tadi kesadaran. Kesadaran. Jadi saya melihat bahwa kesadaran itu adalah fitrah, Ada di semua berarti ya. ada di semua manusia. Ya, jadi tapi saya nggak ngebahas ke situ kita Siap. ya sekarang. Jadi kalau misalnya tadi yang disampaikan sama Pak Mamat, bagaimana tadi kita mengukur ke situnya gitu. Sebenarnya manusia itu Pak, kalau misalkan kesadaran itu menjadi lebih dominan, kita bisa melihat Pak lebih terang Lebih terang. dan hati kita lebih tenang. Contohnya, saya nggak tahu ayatnya sih Pak. Oke. Ayat atau hadis yang bilang begini, kamu nggak boleh sholat kalau kamu mabuk. Ya. Iya dah. Ya gimana mau sholat kalau kamu mabuk? Kalau kita lihat itu simbol, mabuk itu kan nggak sadar. Iya. Iya dah. Iya. Ntar sholatnya goyang-goyang gitu ya. Iya. Ininya nggak fokus gitu. Nah kalau saya membacanya itu simbol Pak. Simbolnya apa? Sholat itu sebenarnya lebih, Allah itu kayak sholat itu bukan cuman yang 5 waktu lah, yang sunnah, yang wajib. Sholat itu sebenarnya lebih cenderung kepada perbuatan. Perbuatan baik ya. Iya. Mana mungkin manusia bisa berbuat baik kalau dia tidak sadar. Iya. Kalau sadar maka perbuatan baiknya tuh tulus. Tapi kalau nggak sadar perbuatan baiknya ada embel-embel. Misalkan pamrih atau apa gitu. Maka Allah bilang, Tuhan saya bilang, kalau kamu mau berbuat yang sadarlah. Harus penuh dengan kesadaran. Sehingga perbuatan kita tuh Pak, Bapak cobain deh. Kalau kita berbuat dengan full kesadaran, itu dibimbing Pak. Diajarin, ditunjukin segala macam tuh ya. Kenapa? Karena kita sadar gitu. Karena kalau nggak sadar, yang penting segini nih, nanti begini, nanti begini. Kelihatannya di depan orang lain bagus, tetapi kita yang tahu bahwa kita yang buruk kan. Itu larinya kalau saya menyebutnya tuh rumpun pertama Pak. Oh begitu. Ya, rumpun Hawa ya, Rumpun Hawa Hawa. nafsu. Rumpun pertama itu ujub, ria, takabur, sombong. Jadi urusan manusia dengan Tuhannya lah, yang harusnya kita nggak boleh begitu. Gitu sih Pak. Jadi kalau Bapak tadi bilang kita harus sadar, wah semua Pak. Pokoknya kalau buat aku, buat saya berbuatan baik itu tanpa dilandasi oleh kesadaran, berarti dia sebenarnya bukan perbuatan baik. Asik. Oke. Mengerti kan maksud saya kan? Iya. Mungkin ada maksud Ada kok. pamrihnya. Iya, Tetapi kalau perbuatan baik itu dilakukan kesadaran, ya udah mengalir aja gitu loh Pak. Karena dia melihat ini buat kebaikan orang lain dan seterusnya. Dia nggak mikir pahala saya berapa ya gitu misalkan ya. Dia nggak mikir nanti saya terkenal nggak ya gitu. Dia nggak mikir ke situ Pak. Kenapa? Karena ketika dia berbuat dengan kesadaran itu, dia mendapatkan balasan instan Pak dari Tuhan. Apa coba? Rasa senang, Senang, bahagia, tenang. Itu adalah balasan instan. Gak usah diminta. Gitu sih Pak. luar biasa. Mungkin buat pemirsa tadi yang tahu hadis atau ayat Al-Qur'annya bisa isi di komen ya sambil kita belajar bareng-bareng tentang yang tadi Bunda juga sampaikan. Di sini cukup menarik Bunda melihat ternyata dari terutama sekarang ya kita bisa lihat distraksi itu di mana-mana, mungkin ya secara bisa langsung di HP tadi. Terus tadi dengan kesadaran. Di sini kalau dari Bunda ada nggak metode atau cara biar kita balik lagi sadar, karena tadi kata fluktuatif kan Iya. gitu. Gimana sih caranya biar kita selalu sadar? Apakah ada Iya. teknisnya atau apa? Bagaimana Bunda? Itu lagi banyak dipakai orang Pak. Oh ya, Oh maksudnya semua orang sering mengatakan itu atau melakukan itu. Tapi mungkin mereka punya namanya berbeda-beda gitu ya. Kalau karena saya bekerja di Darul Jannah kan.
saya mengajak teman-teman guru terutama tuh untuk memperhatikan kesadaran mereka gitu. Oke. Karena kesadaran itu mutlak itu kunci kebaikan kalau menurut saya ya. Saya kalau bilang kunci kebahagiaan, bahagia itu timbul karena kita berbuat baik. Ya. Ya kan? Jadi itu kalau kita berbuat baik tanpa kesadaran berarti itu masih ada apa-apanya tadi seperti kata saya bilang. Lalu gimana nih caranya supaya pasti manusia nyarinya caranya gitu kan. Bagaimana caranya gitu ya. Iya. Kalau saya ingat lagu ini Pak. Bagaimana caranya memotong kayu. Ingat nggak? Oh, saya belum tahu tuh. Wah itu zaman dulu banget itu. Lihat, lihat. Jadi nyanyi ya. Oke. Oke. Gini Pak. Hmm. Manusia memang selalu mencari cara. Misalkan saya pengen kaya. Ya. Bagaimana caranya? Saya pengen pandai. Bagaimana caranya? Nah tapi kesadaran ini unik Pak. Oke. Sebenarnya nggak perlu bayar, Oke. nggak perlu ikut seminar, Iya, iya. nggak perlu ikut workshop. Yang penting kita mau melakukannya saja. Oke. Pasti Bapak pernah dengar lah. Apa tuh? Apa tuh? Tarik nafas Pak. Tarik nafas. Yes, mengolah nafas. Kalau teman-teman saya di agamanya Buddhis ada kan yang meditasi gitu ya, nggak tahu kalau teman-teman saya yang Nasrani dan seterusnya, tetapi mereka juga pasti merasakan bahwa kalau kamu sumpek tarik napas pasti plong. Kenapa? Karena yang tadi sesek di sini itu yang disebabkan oleh akal dan perasaan, oleh berisik-berisiknya semuanya itu kemudian ketika kita menarik napas gitu kan kayak plong tuh ya Pak. Cuman itu tuh kalau lagi ada masalah doang, ya kan. Cuman kalau mau kita latih, atau Pak, yang namanya kalau kita tarik napas biasanya lebih kalem kita, lebih oke, kita tunggu gitu, misalnya. Tapi itu tadi kuncinya yang pertama adalah menarik nafas, latihan mengolah napas boleh. Jadi ada baiknya misalkan ketika ada orang marah-marah, dengerin sambil tarik nafas. Itu namanya kita sedang memblok mereka supaya jangan masuk ke area sensitif kita. Karena ketika kita menerima marah orang, sebenarnya itu kita sedang melukai diri kita sendiri. Gitu kan. Ketika kita marah kepada orang lain pun, itu sebenarnya kita sedang melukai diri kita sendiri. Jadi tarik napas ini akan membuat kita membatalkan itu. Jadi gini, membatalkan itu maksudnya ketika saya mau marah nih misalkan sama Pak Mamat, udah di ujung lah gitu pengen, terus tiba-tiba saya berulang-ulang, itu biasanya marah saya turun Pak. Saya juga nggak ngerti tuh kesadaran itu sampai sehebat itu. Jadi terus saya diam gitu. Itu kemudian kita akan turun. Nah pada saat itulah kesadarannya muncul. Kalau di Darul Jannah itu ada yang namanya metodenya, kita punya nama sendiri ya. Tarik nafasnya, maka setelah menarik nafas maka kesadaranmu akan keluar. Ya kan ya. Nah kemudian kesadarannya keluar. Nah setelah sadar ngapain, ya kan? Ini udah sadar nih orang gimana sih ngomongnya gitu, misalkan pikiran kita. Jangan begitu, baca. Yang namanya baca itu bukan berarti membaca tulisan Pak. Bisa juga membaca perasaan diri kita sendiri, membaca sekeliling kita. Lalu kita baca tuh, kan ada juga tuh ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, itu yang artinya bacalah ya Iqra. Tapi pada waktu ayat itu turun kan Al-Qur'annya belum ada. Iya, betul. Ya kan? Maka yang dibaca adalah diri kita sendiri dan sekeliling kita gitu. Nah, di situ setelah membaca, ini kenapa ya? Kok begini ya gitu. Sambil terus mengolah napas kita loh. Nanti kemudian kalau itu bertanyalah kepada Tuhan gitu ya. Ya yang muslim kepada Allah lah dan seterusnya. Ya kita bertanya kepada Tuhan, ini kenapa kok begini? Apa yang harus saya benerin gitu kan? Nanti setelah itu Pak, yang saya selalu lakukan ketika dalam kondisi begitu, pertama emosi terkontrol. Perasaan kita terjaga. Kemudian yang berikutnya mau ngapa-ngapain tuh kayak ada yang ngebimbing Pak. Saya mau ngomong A tadinya gak jadi malah ngomong B. Dan itu di luar pemikiran akal saya. Jadi saya, tadi mau ngomong gini kok keluarnya gini ya gitu.
Makanya kalau kita yang muslim kan itu membaca itu luas, Pak. Maknanya luas ya. Membaca diri, kitab yang ada di dalam diri kita, baca alam semesta, baca Quran yang tertulis gitu, itu semua bacaan semua. Orang nangis kan bacaan, Pak. Oh ya. Iyalah. Bagaimana ada tulisan aku lagi menangis, kan nggak ada, dia nangis, kita tahu dia nangis gitu Iya, kan iya, ya, betul, seperti betul. itu. Nanti setelah membaca selesai lalu kita bertanya kepada Tuhan. Kalau di dalam agama saya istikharah ya, Iya, iya. tapi saya suka menggunakan bahasanya orang Jepang, horenso. Horenso itu bukan bayam ya Pak, itu singkatan. Singkatan orang Jepang kalau kerja pakai horenso, bukan Oke. bayam, bukan. Nah, setelah baca, tenangkan diri kita. Kalau saya cenderung mengatakannya, diamlah. Diam. Diam tuh siapa yang diam? Ini jangan berisik, ini jangan berisik. Kan ini suka berisik. Oh, nanti gini aja, nanti gini aja. Oh ya begini, oh ya begini. Nah, diam. Nah, biar ini diam bagaimana tadi? Tadi nafasnya tetap dikelola. Nah, nanti kemudian setelah itu, tapi bukan diam gini. Terus kalau diam apa hasilnya gitu kan? Bukan diam begini, gitu. Tapi kalau kita bekerja ya terus kerjakan. Kalau kita sedang melakukan kegiatan ya terus melakukan. Tetapi yang tadi prosesnya kita lakukan. Itu mah nggak perlu meditasi lari kemana gitu. Sambil bekerja pun itu bisa kita lakukan gitu. Tadinya mau marah nggak jadi marah, dan pertolongan dari Tuhan tuh Pak nggak disangka-sangka buat mereka yang hidupnya didominasi oleh kesadaran. Hidupnya Oke. tenang banget Pak Masya gitu. Allah. Tuh. Dari kesadaran itu menjadi ketenangan Bunda ya. Mungkin yang paling sering bentuk kita pakai ya, kalau misalnya kita tuh orang Islam pas lagi sholat Bunda. Kadang tuh sholat, ya walaupun sholat Allahu Akbar baca Iya, ayat, ribut. iya, di kepala tuh mikir apa atau yang tadi kayak gitu. Iya, Mungkin bisa juga kita praktekkan pakai itu ya bisa, sebelum bisa. sholat atau melakukan Belum suatu sholat. sholat. Ya, iyalah, saya juga ngaku lah. Karena kalau lagi sholat itu baru takbir aja udah Iya. lewat gitu kan. Biasanya ketika takbir begitu, tarik nafasnya. Kita fokus lagi pada bacaan, begitu kemudian apa tadi? Mulai lagi nih rame gitu ya. Tarik lagi tuh biasanya gitu, Pak. Baik, baik. Dengan begitu kok ini hilang gitu. Maksudnya yang tadi lewat-lewat itu hilang gitu. Nanti kalau udah mulai lagi gitu. Oke, I Ya, see, I di see. situ jadi ada kita tarik nafasnya di situ. Baik, jadi memahami diri sendiri tadi dengan cara menemukan kesadaran di sini, jadi kita bisa mengerti bahwa kita tuh nggak dilabelin juga oleh bahasanya dari orang luar atau apa, tidak dilabelkan juga dari tren-tren yang ada, kita tuh harus begini, harus bagaimana, tapi nanti dengan kesadaran kita mendapatkan petunjuk dengan ya yang tadi ya bahasanya dari hati, rasa atau pikiran, dengan kesadaran kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kita, apa yang harus kita laksanakan, begitu Bunda ya. Ya, saya sih mau menambahkan. Karena kan tadi kan kita kan membicarakannya tentang memahami diri Iya, ya. memahami diri. Yang saya tahu kita itu akan terus sulit untuk memahami diri kita kalau kita tidak mengerti mengapa kita harus didominasi oleh kesadaran. Nanti ketika kita memahami diri kita sendiri dengan bahasa tadi rasa nyaman itu akan datang manakala kita lebih didominasi oleh kesadaran. Kemudian kesininya lama-lama kita akan mengerti, oh ternyata hidup tuh begini. Salah satunya jangan berisik, jangan berbicara tidak bagus, jangan berbuat yang tidak bagus. Karena sebetulnya itu semua merusak buat saya. Kok bisa begitu? Ya dia sadar bahwa saya harus sayang pada diri saya sendiri. Self love kata anak sekarang ya kan. Yang namanya self love bukan cuman healing, tetapi mencegah semua yang negatif masuk ke dalam diri kita. Itu juga bagian dari memahami diri sendiri. Ya kan? Lalu mencegah diri kita melakukan negatif yang akan melukai diri kita sendiri. Itu juga merupakan cara memahami diri sendiri. Lalu memperbanyak perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu jangan karena mengenal pahala atau dosa. Tapi Pak Mamat akan merasakan namanya ketika kita berbuat baik,
kita akan merasa tenang, kita akan merasa damai, dan perbuatan baik itu maka kita sebutnya itu sebuah kebutuhan, Pak. Jadi kalau kita tidak merasa bahwa perbuatan baik itu kebutuhan, atau kita merasa bahwa perbuatan baik hanya sekedar mengejar pahala, rasanya kok mubazir ya. Tapi kalau kita melihat perbuatan baik itu kemudian membuat kita di sini tenang, nyaman, orang Islam mah bilangnya kolbun salim, bahagia. Wah, itu saja sudah bagian dari memahami diri sendiri. Wah, luar biasa. Sebenarnya masih panjang nih, Pak. Iya, iya, Ya, iya. tapi nanti kalau misalkan ada berikutnya, saya akan lebih jelaskan lagi. Gitu Oke, sih. baik, Masya Allah. Jadi dari memahami diri sendiri dengan kita mengenal kesadaran Hmm. yang jadi hasilnya adalah ketenangan buat Iya, diri kita sendiri. Yang iya, nanti kita mengerjakan apapun, kita melaksanakan apapun, iya, itu menjadi ketenangan buat kita dan iya, manfaat. betul, Pak. Bahasanya kayak kita berbuat baik, itu pun ya emang kita butuhkan gitu Betul, ya. Dari betul, kesadaran tadi kita jadi betul, tenang. betul. Jadi ya nggak ada overthinking, Nggak nggak ada, ada mungkin jadi overthinking jadi hipertensi nggak ya. ada. Jadi diskusi nanti Bener, masa Bapak gimana kan gimana. ngomong hipertensi. Sebenarnya yang menyakiti kita kan diri kita sendiri. Iya, Ketika kita overthinking, badan kita ngeresponnya jadi sakit. iya stres dia. Ya, ketika stres badan kita sakit. Sebenarnya itu badan kita kalau bisa ngomong, "Oh, jangan stres dong," gitu. Bener-bener. Iya kan? Iya. Itu emang dampaknya luar biasa, Pak. Apa ya? Pikiran berisik tadi, tidak tenang tadi, tidak bersama kesadaran tadi, kita jadi nggak sehat loh. Ya kan? Satu lagi, tadi yang namanya kita mencintai diri kita sendiri itu kan tadi dengan kita perbanyak perbuatan baik. Perbuatan baik yang tulus ya Pak, yang nggak ada rumpun satunya tadi itu. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kita menolak perbuatan orang yang toksik kepada kita pun itu merupakan kebutuhan. Kebutuhan. Jadi kalau ada orang ngebohongin kita, ada orang apa ya menyakiti diri kita lah intinya dengan berbagai cara, itu langsung kita kasih barrier, tarik napas aja gitu, tarik. Nah ini saya nggak penting, ini kayak begini nggak begini juga nggak apa-apa, ini begini, ini tuh itu begitu tuh kita sehat, kita tenang loh Pak. Dan kata Tuhan, kata Allah, Tuhan saya bilang, dia yang dia panggil langsung itu. Nah ini nih saya kalau baca ayat suka lupa itu surat apa ya. Coba gimana Ya, gimana. Nanti Allah teman-teman bantu ya, bantu di Allah itu komen. bilang begini kan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, Iya, iya. ya kan? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan ridho dan aku ridhoi. Yang dipanggil jiwa yang tenang, Mbak, bukan jiwa yang rungsing. Ya kan? Bener, Itu bener. berarti katanya ada lagi katanya tanpa hisap. Iya. Jiwa tenang apa yang mau dihisap? Ini mah akal saya ya, Iya, pemikiran saya. Karena Al-Quran itu kan bahasanya tinggi sekali. Jadi ya ayolah kita berjiwa tenang gitu. Tarikan ke nafas. Ya apa namanya? Olah kesadaran ya, olah nafas. Wah, hidup lebih nyaman. Masya Allah, baik terima kasih Bunda. Jadi kita bisa kembali kesadaran atau mengolah kesadaran dengan cara mengolah nafas. Dan tadi kalau bisa Bunda sampaikan ada tahapannya dari tadi mengolah nafas, terus kita diam, sadar dulu, membaca dari yang ada, terus kita berkomunikasi atau berpikir ya bahasanya mungkin kenapa ini atau ada alasan lain dari bacaan, dari berpikir tersebut, menanyakan juga mungkin kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Ya, Istikharah. istihoro dan lain sebagainya. Yang terakhir diam, berarti bukan sekedar diam, tapi kita tetap berjalan dengan apa yang aktivitas kita Ya, laksanakan. ininya jangan berisik. Ya, jadi lebih kepada mengontrol diri. Luar biasa, Yes. Bunda. Masya Allah. Ini Yes. saya, cara pribadi saya di sini merasa, alhamdulillah lebih tahu ya, maksudnya lebih memahami dari apa yang disampaikan tadi kepada ya tentang diri saya Ya. harus ngapain sih kayak gitu. Ternyata Ya. saya berpikir untuk saya harus ngapain-ngapain, ternyata bukan harus ngapainnya, Ya. tapi harus ke dalam Iya, diri saya itu tuh. kunci tuh. Iya, Tadi iya. yang kita katakan ini kuncinya bagaimana? Itu Ah, kuncinya. jadi nggak mesti banyak di luar sana atau Enggak. misalnya ikut training atau apa, itu sebenarnya masalah di diri sendiri, Iya. di hati kita sendiri atau Iya. di kesadaran kita sendiri. Iya. Baik Bunda, dari sini sudah banyak banget pelajaran yang saya pribadi dapat, dan mungkin teman-teman semua atau pemirsa podcast Si Kunang-Kunang bisa ambil hal baiknya. Ya. Dan mungkin ada yang mau Bunda sampaikan di sini sebelum kita tutup kegiatan Apa istilah kerennya close statement. Oke, ya. Closing statement ya. Iya closing statement. Salah. Gimana? Aduh. Bagi saya hidup itu adalah anugerah. Di situ
ada banyak pelajaran, ada banyak keindahan yang Tuhan kasih yang harus kita nikmati. Jadi kita harus mengerti kenapa kita kemudian menjadi ada. Itu untuk belajar dan untuk menikmati. Dan semuanya bisa kita rasakan apabila kita mampu, bukan mampu ya, bisa membuat kesadaran itu lebih dominan dalam diri kita daripada akal dan perasaan kita. Karena kesadaran itulah yang akan membimbing akal dan perasaan kita. Itu Pak. Baik, luar biasa Bunda. Mudah-mudahan di sini buat saya pribadi dan juga pemirsa teman-teman di rumah yang menonton ini ada di mana saja Yes. bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan ini. Amin. Amin. Baik, teman-teman semua, sejatinya kesalahan kami dari podcast Kunang-Kunang mohon maaf dan juga saya ucapkan terima kasih ya untuk Sama-sama. Bunda Vera yang Sama-sama. sedianya berbagi kepada kita. Iya, Mungkin sama-sama. teman-teman di rumah bisa rasakan kembali kira-kira apakah saya overthinking atau karena saya sakit Iya. gara-gara pikiran saya Yes. sendiri. Coba dipikirkan di Yes. rumah Yes. nanti. Lanjutnya nanti mungkin ada beberapa hal kita ke episode selanjutnya yang mana di sini tentang banyak hal, terutama alasan mungkin nanti kenapa ya saya harus seperti ini dan lain sebagainya. Kalau mau ada usul boleh tulis di kolom Oh iya, kalau komentar bisa ya. boleh kolom komentar. Jangan lupa Iya. untuk follow, subscribe, dan like video ini di podcast Kunang-Kunang. Nanti kita bisa lanjut lagi dengan video selanjutnya. Saya pribadi undur diri dan Bunda juga. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.